Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waldinata, NIM D1011181072. Saya mahasiswa program studi teknik sipil, jurusan teknik sipil, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya, yakni dengan judul Kajian Karakteristik Genangan Banjir Kota Pontianak, Studi Kasus Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Tenggara. Sebelum itu, yang pertama yang saya hormati dosen pembimbing utama saya, yakni Bapak Umar STMT IPM. Kemudian dosen pembimbing kedua saya, yakni Bapak Danang Gunarto STMT IPM. Kemudian dosen penguji utama, yakni Ibu Dr. Nurhayati STMT. Kemudian dosen penguji kedua saya, yakni Ibu Dr. Insinyur MT Ibu Asian Eng ACPE. Di sini ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas, yakni yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian. Kita masuk yang pertama, yakni pendahuluan. Latar belakang. Kota Pontianak merupakan kota yang dilintasi oleh Sungai Kapuas, sehingga sebagian besar 80% bagian dari kota Pontianak merupakan kawasan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut sungai-sungai yang ada. Siklus air pasang surut pada permukaan Sungai Kapuas selama 8-10 hari setiap tahunnya dan mengandung air asin berkadar tinggi. Sebaliknya pada musim penghujan, sebagian besar daerah di tepi sungai tergenang air pasang Sungai Kapuas. Kemudian, hampir setiap tahunnya, wilayah Kecamatan Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara selalu mengalami masalah banjir dan genangan yang merugikan warga setempat, seperti di Jalan Purnama, Jalan Gajah Mada, maupun di wilayah Tenggara ataupun Kecamatan Pontianak Tenggara seperti di Parit Haji Husin. Selain itu juga, topografi Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Tenggara berupa dataran rendah dengan ketinggian 0,1 meter sampai dengan 1,5 meter di atas permukaan laut. Letaknya yang dekat dengan laut dan sungai sehingga menyebabkan wilayah Kecamatan Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara secara umum dipengaruhi oleh air pasang sehingga mudah tergenang. Oleh karena tersebut, maka perlunya kajian-kajian untuk bisa mengantisipasi atau untuk mengurangi risiko-risiko yang terjadi dan lebih besar di masa mendatang. Maka perlunya kajian-kajian karakteristik dari setiap genangan banjir yang ada di Kecamatan Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara. Selanjutnya, perumusan masalah. Adapun perumusan masalah yang dapat diuraikan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, bagaimana sebaran dan karakteristik genangan banjir di daerah Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Tenggara. Kemudian yang kedua, apa saja penyebab genangan banjir di daerah Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Tenggara. Yang ketiga, bagaimana solusi yang diberikan untuk permasalahan genangan banjir di daerah Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Tenggara. Tujuan penelitian ini dilaksanakan dengan bertujuan untuk yang pertama, untuk mengetahui sebaran dan karakteristik genangan banjir di daerah Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Tenggara. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab genangan banjir di daerah Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Tenggara. Yang ketiga, untuk mengevaluasi penggunaan data DEM atau Digital Elevation Model pada daerah Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Tenggara. Tambahan satu lagi, tujuan dari penelitian ini yakni untuk memberikan solusi terbaik untuk permasalahan genangan banjir yang ada di Kecamatan Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara. Manfaat. Dengan mengkaji karakteristik genangan banjir di Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Tenggara, diharapkan bisa membantu pengembangan kawasan di Kota Pontianak dan bisa mengetahui daerah-daerah yang sering menjadi titik genangan banjir.
untuk dicarikan solusi terbaik untuk permasalahan tersebut agar bisa mengantisipasi masalah yang lebih besar lagi di masa mendatang. Pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih fokus pada yang pertama, yakni lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Tenggara. Kemudian yang kedua, digunakan data pasang tertinggi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kondisi banjir atau genangan di Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Tenggara. Yang ketiga, data curah hujan yang digunakan adalah data curah hujan maksimum. Yang keempat, difokuskan terhadap genangan banjir yang berpengaruh langsung menghambat aktivitas masyarakat di lokasi penelitian. Yang kelima, analisis data curah hujan dibatasi pada kala ulang 25, 10, 25, 50, dan 100 tahun. Yang keenam, hanya meninjau saluran yang masuk di lokasi penelitian. Yang ketujuh, karakteristik tinjau meliputi sumber genangan, sifat genangan, lama penggenangan, dan tinggi penggenangan. Kemudian, pembahasan yang kedua yakni tinjauan pustaka. Banjir. Pengertian banjir. Banjir menurut Seripin 2003 adalah suatu kondisi di mana tidak tertampungnya air dalam saluran pembuang atau palung sungai, atau terhambatnya aliran air di dalam saluran pembuang sehingga meluap menggenangi daerah dataran banjir di sekitarnya. Banjir menurut Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah 2002 adalah aliran yang relatif tinggi dan tidak tertampung lagi oleh alur sungai atau saluran. Klasifikasi banjir. Banjir dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, sumber air. Kemudian yang kedua, mekanisme terjadinya. Yang ketiga, posisi sumber banjir. Yang keempat, aspek penyebabnya. Kemudian pengertian genangan. Genangan adalah peristiwa manakala kawasan dipenuhi air karena tidak ada drainase yang memutus air tersebut keluar kawasan. Jadi, genangan berhubungan erat dengan resapan dan saluran drainase. Genangan didefinisikan sebagai sekumpulan air yang berhenti mengalir di tempat-tempat yang bukan merupakan badan air. Klasifikasi genangan. Genangan dapat dibedakan oleh dua hal, yaitu akibat intensitas curah hujan yang tinggi dan pengaruh kenaikan muka air laut. Gelombang pasang surut. Dalam buku Suhelmi dan Priyatno 2014 dijelaskan bahwa jenis penggenangan yang diakibatkan oleh kenaikan muka air laut bedakan dalam 3 macam. Yang pertama, penggenangan permanen. Yang kedua, penggenangan sesaat. Dan yang ketiga, penggenangan semu. Kemudian, analisis hidrologi. Hidrologi merupakan salah satu faktor yang diperlukan untuk penyelesaian suatu permasalahan sumber daya air. Analisis hidrologi merupakan bidang yang sangat rumit dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian siklus hidrologi, rekaman data, dan kualitas data. Data curah hujan daerah. Curah hujan merupakan jumlah air hujan yang turun di permukaan bumi selama waktu tertentu dalam satuan milimeter. Data curah hujan rata-rata di daerah merupakan data yang diperlukan untuk menyusun suatu rancangan pemanfaatan air dan pengendalian banjir. Kelengkapan data curah hujan. Apabila dalam pencatatan data hujan terdapat data yang hilang, maka pencairan data hujan yang hilang dapat dicari menurut Christophorus 2020. Pelengkapan data curah hujan, penentuan metode pelengkapan data curah hujan yang hilang dilakukan dengan menggunakan persamaan. Berdasarkan hasil perhitungan perbedaan data curah antar stasiun kurang dari 10%, maka metode aljabar yang dipilih. Analisis frekuensi curah hujan. Analisa frekuensi hujan merupakan analisa statistik penafsiran hujan. Biasanya dalam perhitungan hidrologi dipakai untuk menentukan terjadinya periode ulang hujan pada periode tahun tertentu. Analisa frekuensi hujan diperlukan dalam perhitungan kejadian banjir rencana apabila pada lokasi yang direncanakan tidak terdapat pencatatan debit maksimum jangka panjang dan terus-menerus. Kemudian metode yang digunakan, yang pertama ada metode distribusi normal, yakni menggunakan rumus X sama dengan X rata-rata ditambah TP dikalikan dengan
simpangan baku atau standar deviasi. Dengan X merupakan nilai suatu kejadian dengan periode ulang T tahun. X rata-rata ini sama dengan nilai rata-rata hitung kejadian-kejadian. Theta sama dengan simpangan baku atau standar deviasi. TP sama dengan karakteristik dari distribusi probabilitas normal. Kemudian metode Gumbel tipe 1. Y sama dengan AX dikurang X0. A sama dengan 1,283 S. X sama dengan S dikali 1,238 Y ditambah X0. Maka X sama dengan X0 ditambah 0,7794 dikali Y dikalikan dengan S. Dengan X0 sama dengan nilai rata-rata, sementara S merupakan deviasi standar. Kemudian metode ketiga yakni metode log version tipe 3, di mana Y sama dengan Y ditambah K dikali S, di mana Y merupakan nilai logaritma dari X, log X atau ln X, sementara Y merupakan nilai rata-rata hitung atau rata-rata geometrik nilai Y. S merupakan simpangan baku atau deviasi standar nilai Y. K merupakan faktor sifat distribusi log version tipe 3 didapat dari tabel yang merupakan fungsi dari probabilitas terjadinya atau periode ulang. Selanjutnya, uji kecocokan. Maksud dan tujuannya adalah untuk menentukan metode analisa apa yang cocok digunakan dalam menentukan hujan periode ulang tertentu. Metode yang dimaksud adalah metode yang merupakan metode yang tercakup dalam distribusi kontinum, yakni distribusi normal, Gumbel tipe 1, dan log version tipe 3. Pengujian parameter yang sering dipakai adalah Chi kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov. Uji Chi kuadrat atau X kuadrat. Uji Chi kuadrat dimaksudkan untuk menentukan apakah persamaan distribusi peluang yang telah dipilih dapat mewakili dari distribusi statistik sampel data yang dianalisis. Pengambilan keputusan uji ini menggunakan parameter X kuadrat. Oleh sebab itu disebut dengan uji Chi kuadrat. Parameter X kuadrat dapat dihitung dengan rumus XH kuadrat sama dengan sigma OI dikurang EI kuadrat dibagi dengan EI, di mana XH kuadrat merupakan parameter Chi kuadrat terhitung, sementara Y merupakan jumlah sub kelompok. OI yakni jumlah nilai pengamatan pada sub kelompok ke I, sementara EI merupakan jumlah nilai teoritis pada sub kelompok ke I, atau pada nilai ke I itu. Kemudian analisis debit curah hujan. Pertama, mencari hujan periode ulang. Dari pengujian Chi kuadrat, di mana dalam penyelesaian ini, pengujian tersebut bertujuan untuk menentukan metode analisis distribusi hujan yang paling sesuai atau uji kecocokan. Setelah didapatkan, maka langsung menghitung intensitas curah hujan. Intensitas hujan adalah jumlah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan atau volume hujan tiap satuan waktu. Pada umumnya, data hujan yang tersedia di Indonesia adalah data hujan harian, tetapi ada kalanya diperlukan data hujan yang lebih panjang, lebih dari 1 hari, atau yang lebih pendek, kurang dari 1 jam. Untuk rumus intensitas curah hujan dapat dihitung, yakni R24/24 dikalikan dengan 24/1 pangkat 2/3, di mana I merupakan intensitas hujan selama durasi sesuai dengan periode ulang tertentu. R24 merupakan curah hujan harian maksimum dalam satuan milimeter yang sesuai dengan periode ulang yang ditentukan. T yakni durasi hujan dalam jam. Sebelum mencari intensitas curah hujan menggunakan metode manual ini, terlebih dahulu untuk mencari nilai T
TC menggunakan persamaan Kirchhoff, yaitu TC sama dengan 0,87 dikalikan dengan L kuadrat dibagi dengan 1000 dikalikan dengan S atau standar deviasi pangkat 0,385. Kemudian hidrogap satuan sintetis Nakayasu. Analisis debit maksimum dengan HSS Nakayasu. Debit banjir rencana adalah debit aliran di saluran atau sungai yang besar yang ditentukan berdasarkan skala ulang tertentu. Penggunaan metode HSS, metode Nakayasu ini memerlukan beberapa parameter di daerah pengalirannya. Seperti yang pertama, tenggang waktu dari permulaan hujan sampai puncak hidrograf atau time of peak. Kemudian yang kedua, tenggang waktu dari titik berat hujan sampai titik berat hidrograf atau time lag. Kemudian yang ketiga, tenggang waktu hidrograf atau time base of hidrograf. Kemudian yang keempat, luas daerah aliran. Yang kelima, panjang alur utama terpanjang atau length of the longest channel. Rumus dari hidrograf satuan sintetis Nakayasu adalah QV sama dengan A dikali R0 dibagi 3,6 dikali 0,3 TP ditambah T 0,3. Di mana QP merupakan debit puncak banjir dengan satuan meter kubik per DT, kemudian R0 merupakan hujan satuan, yakni dengan satuan milimeter. TP merupakan tenggang waktu dari permulaan hujan sampai puncak banjir dengan satuan jam. Sementara T 0,3 yakni waktu yang diperlukan untuk penurunan debit dari puncak sampai 30% dari debit puncak dalam satuan jam. Kemudian A merupakan luas daerah pengaliran sampai outlet dengan satuan kilometer. Seperti yang terlihat di sini, ini merupakan hidrograf satuan sintetis Nakayasu ataupun grafik HSS Nakayasu. Persamaan lengkung hidrograf satuan Nakayasu adalah sebagai berikut. Seperti yang terlihat di sini, QA, di mana QA adalah limpasan sebelum mencapai debit puncak. Di sebelum mencapai debit puncak ini, kita bisa menghitung debitnya itu menggunakan T per TP pangkat 2,4. Ini pada waktu naik, yakni rentang 0 atau rentang T lebih besar daripada TP. Jadi di antara 0 sampai dengan TP. Ini pada waktu naik sebelum mencapai debit puncak. Kemudian pada saat kurva turun atau decreasing line, yakni selang nilai T-nya lebih besar atau sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan TP ditambah T 0,3. Kita bisa mendapatkan nilai QD1 atau Q debit yang pertama ini, yakni sama dengan QV atau debit rumus debit banjir maksimum dikalikan 0,3 pangkat T dikurang TP per T 0,3. Untuk selang nilai T lebih besar atau sama dengan TP ditambah T 0,3. Di sini seperti yang kita lihat di grafik, TP ditambah T 0,3 sama dengan atau lebih besar nilai T-nya. Berarti berada di sini. Atau lebih kecil sama dengan TP ditambah T 0,3 ditambah 1,5 T 0,3. QD2 atau Q debit yang kedua ini bisa kita hitung menggunakan debit banjir maksimum dikalikan 0,3 pangkat dalam kurung T dikurang TP ditambah 0,5 dikali T 0,3 dibagi 1,5 T 0,3. Kemudian selang nilai T
lebih besar TP ditambah T0,3 ditambah 1,5 T0,3. QD atau debit D3 itu sama dengan debit banjir maksimum dikalikan 0,3 pangkat T dalam kurung T dikurang TP ditambah 1,5 T0,3 dibagi 2 T0,3. Jadi di sini kita dapat menghitung debit banjir, baik itu debit banjir sebelum mencapai puncak QA ataupun pada saat grafik ini sudah mulai turun. Jadi pada saat sedang nilai T kurang dari atau lebih dari sama dengan 0, kita bisa menghitungnya. Kemudian pada saat nilai T lebih besar dari TP ditambah T0,3 ditambah 1,5 T0,3. Jadi seperti ini cara kita menghitung uh, debit banjir menggunakan grafik hidrograf satuan sintetis Nakayasu. Kemudian analisis hidrolika. Analisa hidrolika digunakan untuk menentukan kapasitas saluran dengan memperhatikan sifat-sifat hidrolika yang terjadi pada saluran drainase tersebut. Sifat-sifat tersebut meliputi jenis aliran, steady atau unsteady, angka kekasaran atau manning, dan sifat alirannya kritis, subkritis, dan superkritis. Penampang saluran. Penampang saluran adalah penampang yang diambil tegak lurus arah aliran, sedangkan penampang vertikal adalah penampang yang diambil secara vertikal. Penampang saluran dibagi menjadi beberapa bentuk, yakni yang pertama penampang trapesium, yang kedua penampang persegi atau segitiga, yang ketiga penampang lingkaran. Jadi ada 3 atau 4 bahkan jenis penampang saluran. Kemudian untuk menghitung kecepatan saluran, bentuk penampang berdasarkan kapasitas pengaliran, yaitu V dapat dihitung menggunakan rumus V sama dengan 1/N dikalikan R pangkat 2/3 dikali dengan S 1/2, di mana V merupakan kecepatan aliran dalam satuan meter per sekon, kemudian S merupakan kemiringan saluran, sementara R merupakan jari-jari hidrolis dalam satuan meter, kemudian N merupakan koefisien kekasaran bening. Kemudian debit saluran. Menganalisa debit saluran dengan pendekatan bahwa penampang saluran berbentuk trapesium dengan rumus-rumusnya dapat diuraikan sebagai berikut. Qs sama dengan V dikalikan dengan AS, di mana Qs merupakan debit aliran pada saluran dengan satuan meter kubik per second. Sementara AS merupakan luas penampang basah saluran. Seperti yang tadi itu menyesuaikan bentuk dari penampangnya, apakah berbentuk trapesium, apakah berbentuk segitiga, apakah berbentuk lingkaran, atau memang berbentuk persegi. Di AS ini menyesuaikan dari bentuk dari saluran itu. Kemudian V merupakan kecepatan aliran dalam satuan M/S. Perhitungan dimensi saluran berdasarkan pada debit yang harus ditampung oleh saluran atau Q saluran lebih besar atau sama dengan debit banjir rencana yang diakibatkan oleh curah hujan atau Q banjir. Kondisi tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan Q saluran lebih besar atau sama dengan Q banjir. Jadi, yang harusnya terjadi di lapangan itu Q saluran atau debit saluran harus lebih besar atau minimal sama dengan Q banjir agar saluran itu bisa menampung dari debit banjir yang terjadi di daerah tersebut. Kemudian di sini ada beberapa penelitian sejenis yang saya masukkan. Yang pertama, Kurnia 2019 dengan judul Pemetaan Rawan Banjir di Kecamatan Pontianak Selatan dan
Pontianak Tenggara berbasis sistem informasi geografis. Kemudian di sini ada Wahyu 2022, yakni dengan judul kajian penanganan genangan air dengan sistem polder pada wilayah permukiman di Kota Pontianak. Ini tepatnya di perumahan Sunrise Residen Kota Pontianak. Kemudian ada Ciradat Salihin tahun 2018 dengan judul Studi Karakteristik Banjir dan Genangan, Studi Kasus Daerah Sekitar Jembatan Jalan MP Haryono dan Jalan Sungai Buang dan Jalan Boulevard. Ini tepatnya di Sulawesi Tenggara. Jadi ada sekitar 5 bahkan sampai 10 penelitian sejenis yang saya masukkan sebagai referensi saya dalam menulis proposal tugas akhir saya. Kemudian pembahasannya ketiga yakni tentang metodologi penelitian. Yang pertama, kerangka teoritis. Langkah awal penelitian ini dilakukan adalah dengan memulai pada studi literatur untuk memperoleh pengetahuan terkait dengan topik yang dibahas. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan observasi tinjauan lapangan, pengumpulan data. Adapun data yang diperlukan adalah data primer, yaitu data lokasi genangan, survei lokasi peskal atau rambu duga. Di sana juga ada beberapa rambu duga setelah ditinjau lapangan untuk melihat tinggi atau naiknya muka air pada saluran yang telah dipasang. Kemudian data penampang saluran primer atau parit di lokasi penelitian. Lebih tepatnya data apakah saluran itu berbentuk trapesium, persegi, segitiga, dan sebagainya. Sedangkan data sekunder yaitu data curah hujan. Data curah hujan ini dari 2012 sampai 2021. Kemudian peta layout Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Tenggara untuk memudahkan kita melihat, misalnya tuh melihat kondisi wilayahnya. Kemudian informasi pasang surut. Informasi pasang surut ini digunakan untuk bisa ketika terjadi pasang tertinggi agar bisa disurvei atau bisa dilakukan tinjauan lapangan. Dan data digital elevation model atau DEM. Data DEM ini digunakan untuk melihat tinggi rendahnya atau kemiringan lereng maupun kontur yang ada di lokasi penelitian. Setelah semua data yang diperlukan diperoleh, maka kelanjutannya dilakukan analisis hidrologi untuk mencari frekuensi hujan yang dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang sudah saya jelaskan pada bab sebelumnya. Setelah digunakan beberapa metode, nanti akan dipilih mana yang lebih sesuai, dilakukan uji kecocokan menggunakan C kuadrat tadi. Selanjutnya dilakukan analisis debit banjir rencana pada kala ulang tahunan tertentu berupa analisis hidrograf tadi untuk melihat debit banjir ulang tahunan yang nantinya menjadi dasar untuk analisa terhadap debit banjir yang terjadi di berbagai lokasi di Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara. Setelah data di atas didapat, kemudian dianalisis hidrolika untuk melihat daya tampung saluran di dekat lokasi banjir. Kemudian berbekal data lapangan, data DEM, dokumentasi hasil survei, dan olahan data mengenai saluran drainase. Setelah itu barulah bisa dikaji karakteristik dari banjir maupun genangan yang terjadi dan bisa dilakukan pemetaan area-area genangan banjir dan upaya untuk mengatasinya. Metodologi penelitian. Metodologi adalah suatu cara yang tersusun secara terstruktur dan teratur dalam melakukan penelitian terhadap suatu objek. Metodologi akan menuntun penulis tentang tahapan atau langkah-langkah dalam melakukan suatu penelitian, sehingga penelitian tersebut akan memiliki suatu keteraturan dan akan mudah dipahami oleh pihak lain selain penulis. Suatu penelitian diperlukan suatu metodologi agar hasil yang didapatkan sesuai dengan rancangan yang sistematis. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu kajian dengan memaparkan atau menjelaskan sesuatu secara sistematis. Lokasi penelitian. Seperti yang terlihat di
peta sebelah kiri ini merupakan lokasi penelitian, yakni diambil dua kecamatan. Ini Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Tenggara. Adapun secara administratif, Kecamatan Pontianak Selatan terletak di antara Kecamatan Pontianak Tenggara dan Kecamatan Pontianak Kota dengan luas wilayah yakni 1.445 hektar. Dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan merupakan terkecil kedua luas wilayahnya setelah Kecamatan Pontianak Timur. Kemudian Kecamatan Pontianak Tenggara memiliki luas hampir sama dengan Kecamatan Pontianak Selatan dan Kota, yakni 1.617 hektar atau sekitar 13,67% dari Kota Pontianak. Dengan luas tersebut, Pontianak Tenggara mempunyai 4 desa atau kelurahan, yakni Bangka Belitung Darat, Bangka Belitung Laut, Bansir Darat, dan Bansir Laut. Merupakan lokasi penelitian yang akan saya teliti. Kemudian diagram alir penelitian. Seperti yang terlihat di sini, pertama saya akan melakukan studi literatur, baik itu lewat buku, baik itu penelitian terdahulu. Setelah itu, saya akan melakukan survei lapangan ataupun orientasi lapangan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan ataupun melihat kondisi langsung di lapangan. Kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data di sini dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer meliputi titik atau lokasi genangan. Kemudian ukuran penampang saluran dan juga dokumentasi tidak kalah pentingnya. Kemudian data sekunder, yakni peta layout lokasi penelitian, data curah hujan maksimum, informasi pasang surut, dan data depth. Dari data primer yang didapatkan, kita bisa melakukan pemetaan atau melakukan peta genangan banjir. Setelah peta genangan banjir dibuat, maka juga dimasukkan karakteristik genangan banjir dalam bentuk tabel. Untuk data sekunder, setelah didapatkan, kita lakukan analisa. Analisa seperti apa? Yang pertama, analisis hidrologi. Setelah analisis hidrologi, kemudian kita melakukan analisis hidrolika. Dan setelah data primer dan data sekunder diolah, kemudian kita bisa mendapatkan hasil dan pembahasan. Barulah setelah itu kita bisa melakukan kesimpulan dan saran. Pengumpulan data, seperti yang saya tampilkan tadi, yang pertama ada data primer, yakni yang pertama titik lokasi dan genangan dan karakteristiknya. Adapun karakteristik yang ditinjau di sini, seperti yang saya sampaikan pada saat batasan masalah, yakni sifat genangan, lama penggenangan, kemudian tinggi genangan, kemudian ukuran penampang saluran primer. Jadi ukuran penampang ini agar bisa mengetahui debit ataupun kapasitas tampung dari saluran tersebut. Kemudian dokumentasi. Seperti yang terlihat di sini, alat-alat yang saya gunakan untuk mendapatkan data primer seperti meteran, kemudian meteran 100 atau 50. Kemudian yang di bawah ini bisa terlihat juga ini merupakan peskal atau rambu duga, yang mana rambu ini memang sudah ada di parit ya. Jadi kita bisa membaca ataupun bisa melihat pada saat kondisi parit itu tergenang tinggi, atau bisa melihat uh, pada saat pasang tinggi seberapa tinggi air yang tergenang di saluran tersebut. Kemudian ada GPS juga untuk memberikan titik ataupun uh, titik agar bisa dilakukan pemetaan, dan tidak lupa ini merupakan stopwatch agar bisa mengukur lamanya penggenangan. Kemudian data sekunder, kita
harus mempunyai peta topografi, kemudian data curah hujan dari 2012 sampai 2021, kemudian informasi pasang surut, dan juga data DEP. Analisa data, ya saya paparkan juga sebelumnya. Yang pertama, melakukan analisis hidrologi, data curah hujan, analisa, di analisis frekuensi curah hujan menggunakan beberapa metode. Yang pertama, distribusi normal, kemudian dilakukan distribusi Gumbel tipe 1, dan log version tipe 3. Sebenarnya masih ada 2 metode lagi, cuman saya di sini hanya mencantumkan 3 metode saja. Setelah itu dilakukan uji konsistensi, metode mana yang sesuai, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni menggunakan C kuadrat. Kira-kira metode mana yang bisa digunakan untuk data tersebut. Dan analisis debit banjir. Yang pertama, mencari hujan periode ulang. Kemudian menghitung intensitas hujan atau I. Kemudian menghitung debit maksimum dengan HSS Nakayasu. Hidrograf satuan sintetis Nakayasu. Seperti yang sudah saya tampilkan sebelumnya, terdapat grafik ataupun hidrograf, juga berbagai rumus untuk mendapatkan debit banjir maksimum maupun sebelum puncak maksimum, setelah puncak maksimum itu terjadi. Setelah didapatkan debit banjir rencana, ulang berapa tahun, kemudian menghitung analisis kapasitas ataupun debit saluran. Data yang kita perlukan yakni penampang saluran, apakah saluran itu berbentuk trapesium, persegi, lingkaran, maupun segitiga. Kemudian kecepatan saluran juga sudah jelaskan rumusnya pada penjelasan sebelumnya. Setelah itu didapatlah debit saluran, yang mana yang harusnya terjadi itu debit saluran itu lebih besar atau sama dengan minimalnya itu dengan debit banjir rencana, agar tentunya uh, banjir rencana ataupun banjir yang ada terjadi di daerah tersebut bisa ditampung oleh saluran. Maka debit yang harus terjadi memang debit saluran harus lebih besar daripada debit banjir rencana. Kemudian karakteristik genangan banjir. Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan terkait karakteristik genangan banjir. Yang pertama, tinjauan genangan banjir. Jadi yang pertama itu adalah letak koordinat genangan. Menggunakan GPS tadi, jadi kita bisa memasukkan ataupun memasukkan dari letak koordinat setiap genangan banjir itu ke Google Maps atau Google Earth. Kemudian yang kedua, sumber genangan. Sumber genangan itu bisa akibat pasang tinggi ataupun akibat pasang tinggi. Kemudian tipe penggenangan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ada 3 tipe penggenangan. Jadi antara 3 itu, setiap genangan itu akan dilihat dan dipilih dia masuk ke dalam tipe penggenangan seperti apa. Kemudian lama genangan. Lama genangan ini yang pastinya durasi dari genangan itu terjadi atau banjir itu terjadi seberapa lama. Sebenarnya satu lagi yakni tinggi genangan. Cuman tinggi genangan ini seperti yang kita lihat di sini, data DEM untuk melihat kontur dan kemiringan lereng di lokasi penelitian. Saya mencantumkan tujuannya itu adalah untuk mengevaluasi data DEM. Semisal data DEM ini bisa digunakan, maka kita bisa melihat tentunya ketinggian dari setiap genangan. Kalau memang tidak bisa digunakan, maka kita akan sulit menentukan tinggi genangan tersebut. Karena memang point of view dari penelitian ini yakni berdasarkan daerah jalan raya. Jadi semisal memang tidak bisa digunakan data BEM untuk melihat ketinggian dari saluran, ketinggian dari banjir tersebut, maka
kita akan mengukur tinggi genangan itu berdasarkan tinggi dari jalan. Sementara setiap jalan itu tentunya memiliki tinggi yang berbeda-beda. Nanti setelah tinjauan genangan banjir dan data DEM itu tersedia, maka output dari kedua ini yakni peta genangan banjir dan karakteristik dari setiap genangan. Jadi kita dapat peta genangan dan juga karakteristik dari setiap genangan yang terjadi. Kemudian yang kedua, evaluasi penggunaan data DEM untuk kawasan Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Pinggara. Dan yang ketiga, kita juga bisa mendapatkan evaluasi saluran berdasarkan hasil analisa perhitungan dan tinjauan lapangan. Maksudnya seperti apa? Semisal pada saat hasil penelitian ataupun perhitungan kapasitas saluran memenuhi kapasitas banjir, tapi kenyataan di lapangan ternyata masih terjadi penggenangan, tentunya kita perlunya tinjauan lapangan. Apa yang terjadi terhadap genangan tersebut? Mungkin seperti itu. Ini ada beberapa dokumentasi genangan yang terjadi, seperti di Jalan Gajah Mada. Ini seperti yang kita lihat di foto. Mungkin tingginya ini bisa mencapai 20 cm. Dan juga Jalan Purnama. Dua genangan ini atau dua banjir ini diakibatkan oleh hujan tinggi. Kemudian di Jalan Tanjung Pura, seperti yang kita lihat, ini penggenangan akibat pasang tinggi. Kemudian ini di bagian Pontianak Tenggara, di Jalan Farid Haji Hussein, ini akibat pasang tinggi. Kemudian juga Jalan Imam Bonjol, ini diakibatkan oleh pasang tinggi juga. Dan yang terakhir ada di Jalan Perdana, ini kombinasi hujan tinggi dan pasang tinggi. Mungkin sekian pemaparan atau penjelasan presentasi saya tentang proposal tugas akhir dengan judul kajian karakteristik genangan banjir Kota Pontianak, studi kasus Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Tenggara. Semoga bisa bermanfaat khusus untuk penelitian selanjutnya terkait genangan banjir yang ada di Kota Pontianak. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan tentunya kritik dan sarannya saya tunggu dan juga saya terima. Dan kami ucapkan terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.